Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah di pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran SKI masih di judul yang sama, yaitu keperwiraan Rasulullah. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang keperwiraan Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan perjanjian Hudaybiyah. Nah, bagaimana untuk cerita selengkapnya? Kita simak ya slide selanjutnya. Yang pertama adalah perang Badar. Jadi, Ibu akan menjelaskan bagaimana keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Januari 632 Masehi. Peperangan ini terjadi di salah satu sumber mata air atau sungai kecil milik Badar. Oleh karena itu, peperangan ini disebut dengan Perang Badar. Dalam perang Badar ini, jumlah kekuatan pasukan umat Islam hanya sekitar 317 orang dan komando tertinggi dipegang oleh Rasulullah SAW. Bendera komando berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Pasukan Muslim ini terbagi menjadi 2 batalion, yaitu batalion Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan batalion Ansor, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Nah, sementara pasukan kaum kafir Quraisy itu terdiri dari sekitar 1.300 orang tentara, jauh lebih banyak daripada kaum muslim tadi gitu ya. Terus mereka pun memiliki 100 ekor kuda dan 600 baju besi serta unta yang sangat banyak yang tidak diketahui secara pasti jumlahnya gitu ya. Dari segi kekuatan, orang kafir itu jauh lebih baik daripada orang muslim waktu itu. Tapi, Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar memberikan seruan semangat kepada pasukan muslim untuk terus berperang gitu. Beliau bersabda, demi diri Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seorang di antara mereka berperang pada hari ini, berperang dengan sabar mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah seruan Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar. Sehingga dengan seruan semangat ini, pasukan muslim semakin bersemangat dalam berperang melawan kafir Quraisy. Peperangan berkecamuk dengan sangat dahsyat dan serunya. Walaupun jumlah pasukan muslim sedikit, tetapi semangat juang membela agama sangat besar dan tinggi membara. Nah, di samping itu, Rasulullah juga memohon kepada Allah untuk kemenangan dalam perang Badar ini berada di pihak pasukan muslim. Dengan semangat yang berkobar dan harapan untuk meraih surga seperti yang dijanjikan Rasulullah, pasukan muslim mulai menerjang pasukan kafir yang jumlahnya jauh lebih besar dan banyak. Nah, jadi perang Badar ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dengan terbunuhnya pemimpin kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Kemenangan perang Badar ini ada di pihak orang-orang Islam dengan gemilang. Abu Jahal tewas dan 14 tentara Islam gugur sebagai mujahid yang terdiri dari 8 kaum Ansor dan 6 kaum Muhajirin. Nah, perang Badar ini juga dikenal dengan sebutan Yaumal Furqan, artinya hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jika dalam perang Badar ini umat Islam kalah, lenyaplah Islam untuk selamanya. Dengan kemenangan ini, kedudukan umat Islam semakin kuat dan kokoh. Nah, itulah singkat cerita keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Selanjutnya, Ibu akan menceritakan keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Tapi sebelum Ibu menceritakan keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Uhud, Ibu akan menceritakan atau Ibu akan menjelaskan apa sih hikmahnya
di balik keperiwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Jadi kan karena setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu dalam perang Badar ini adalah kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Beliau tidak takut dan gentar dalam menghadapi musuh yang jumlahnya sangat banyak dengan peralatan yang begitu super lengkap. Oke, next ke slide selanjutnya ya. Keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Perang Uhud ini disebabkan oleh kekalahan pada perang Badar, sehingga orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 orang tentara untuk menghancurkan umat Islam. Nah, kematian Abu Jahal dan Utbah meninggalkan bekas yang memilukan dan dendam yang membara. Perang kali ini di bawah komando Abu Sofyan untuk kaum kafir Quraisy. Sedangkan di pihak umat Islam itu mempersiapkan 1.000 orang tentara. Tapi di tengah perjalanan 300 orang munafik Yahudi membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Dengan demikian pasukan Nabi tinggal 700 orang tentara. Nah, perang Uhud ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Dinamakan perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Tapi pada akhirnya di perang Uhud ini kaum muslim mengalami kekalahan karena pada waktu itu pasukan panah tidak taat kepada Rasulullah SAW. Pasukan panah itu malah turun ke bawah karena tergiur oleh harta rampasan. Mereka tidak mendengar perintah Rasulullah untuk tetap atau untuk diam di tempat mereka gitu. Karena mereka tergiur oleh harta rampasan sehingga mereka turun ke bawah dan akhirnya orang-orang kafir berhasil mengepung mereka sehingga terjadilah kekalahan yang cukup parah di kaum muslimin. Rasulullah mengalami luka-luka yang cukup parah. Juga paman Rasulullah SAW yang begitu dicintai oleh Rasul harus gugur di medan perang. Siapakah itu? Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi apa sih hikmahnya dari peristiwa perang Uhud ini untuk kita? Nah, intinya kita harus mendengarkan atau kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar tidak celaka. Nah, contohnya dalam perang Uhud ini, seandainya mereka tidak tergiur oleh harta rampasan, seandainya mereka mendengarkan apa kata Rasulullah, taat kepada Rasulullah, mungkin mereka tidak akan sampai dikepung oleh orang-orang kafir. Mungkin pada perang Uhud orang muslim akan mengalami kemenangan. Nah, itulah akibat tidak disiplin dalam penjagaan daerah pertahanan sehingga dapat direbut oleh pihak musuh. Musuh mengetahui peluang untuk memukul mundur lawan dari daerah pertahanan. Mereka berhasil mengalahkan pasukan muslim dari daerah pertahanan. Kaum kafir Quraisy berhasil mengalahkan pasukan muslim dengan memakan korban yang sangat banyak. Selanjutnya adalah keperiwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Nah, bersatulah Laskar Ahzab atau persekutuan golongan yang terdiri dari kaum Quraisy, Ghatfan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Aisha, dan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Peristiwa ini terjadi pertama kali dalam sejarah Arabia yang menyaksikan pasukan yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang tentara menyerbu kota Madinah. Disebut perang Ahzab itu karena terdiri dari beberapa golongan Arab di bawah komando Abu Sofyan. Sedangkan di pihak muslim itu hanya menyiapkan 3.000 tentara untuk menghadapi musuh. Tapi atas saran dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk membuat sistem pertahanan dengan menggunakan parit besar mengitari perbatasan kota Madinah, sehingga orang-orang kafir itu tidak bisa memasuki kota Madinah. Nah, ketika kaum muslimin sedang dalam keadaan kritis karena kekurangan bahan makanan, maka Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan cara menurunkan hujan yang begitu lebat di perkemahan
orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir kemahnya porak-poranda dan perbekalannya juga porak-poranda, sehingga mereka itu pergi dari tempat peperangan. Nah, oleh karena itu pada akhirnya perang Khandaq ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Hikmah dari perang Khandaq ini adalah setelah mendapatkan kemenangan itu, pasukan muslim semakin bertambah kuat dan bertambah besar dalam kekuatannya, pertahanan dan persatuan. Pasukan kafir sudah tidak berani lagi melakukan perlawanan terbuka terhadap kaum muslim. Yang terakhir adalah perjanjian Hudaibiyah. Di slide kalian mungkin akan melihat ibu tidak menuliskannya begitu panjang ya. Tidak begitu lengkap ibu tulis, tapi ibu akan ceritakan. Nah, awal mulanya terjadi perjanjian Hudaibiyah ini. Pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi, pada bulan Zulqaidah, berangkatlah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menuju Mekah untuk menunaikan haji. Pada bulan Zulqaidah ini dilarang untuk melakukan peperangan. Para pemuka Quraisy mengetahui kedatangan Nabi SAW dan umat Islam. Mereka bereaksi menolak kedatangan umat Islam untuk berhaji. Ketika itu umat Islam sampai di suatu tempat sekitar 6 mil dari kota Mekah, yaitu Hudaibiyah, untuk berhenti. Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Selama menunggu hasil, beredar isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh kafir Quraisy. Isu itu menjadikan umat Islam menyatakan ikrar atau sumpah untuk membela dan berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah penghabisan. Sumpah itu dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Padahal itu hanya isu dan ternyata sahabat Utsman masih hidup. Akhirnya, para tokoh Quraisy merasa cemas dengan kesungguhan hati umat Islam untuk memasuki kota Mekah tahun itu juga. Akhirnya, disetujui perjanjian Hudaibiyah. Nah, isi perjanjian itu antara lain: pertama, mereka sepakat untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu dilarang untuk berperang. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan Muhammad atau menjalin perjanjian dengannya. Sebaliknya, setiap orang juga diberi kebebasan dan bergabung dengan kelompok Quraisy atau menjalin perjanjian dengannya. Yang ketiga, siapa yang pergi bergabung dengan Muhammad tanpa alasan yang dapat dibenarkan, ia harus dicegah dan dikembalikan kepada walinya. Tetapi jika pengikut Muhammad hendak bergabung dengan kelompok Quraisy, maka ia harap dibenarkan. Jadi pada tahun ini Rasulullah dan para pengikutnya tidak jadi untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah hajinya diundur tahun depan dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari dan tanpa membawa senjata. Akan tetapi karena dengan kearifan Nabi Muhammad SAW dan kebesaran Islam telah menarik simpati orang-orang Quraisy, sehingga setelah perjanjian itu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah ya pembahasan kita di pelajaran 1 ini. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kalian boleh kok baca buku SKI-nya. Di sana pasti jauh lebih lengkap dari apa yang Ibu jelaskan di slide ini. Nah, terima kasih ya atas perhatian kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, juga tetap semangat.